Kembali di Net 12, Pesta Demokrasi sebentar lagi digelar. Tapi kamu tahu nggak, Elis, siapa yang sebenarnya berpesta di tahun pemilu ini? Ya, yang menang pemilu jelas dong. Enggak juga. Siapa jadinya? Maksudnya kamu Nah, gimana? kalau ini dia mau menang, siapapun yang menang dia tetap berpesta, Elis. Itu kamu deh kayaknya deh. Bukan aku. Jadi siapa maksudnya? Jadi ini itu loh yang biasanya bikin muka caleg dan capres itu bertebaran di mana-mana. Oh, aku ngerti maksudnya Udah kamu. bayang, kan? Misalnya perusahaan percetakan. Betul Atau mungkin banget. yang sekarang lagi ramai banget tuh kampanye via media sosial Itu ya? juga lagi rame banget. Nah, sekarang ini Yana mau nanya ke orang-orang yang panen rupiah berkat musim kampanye. Jangan-jangan Yana mau alih profesi nih? Jangan dong. Ah. Bang, itu ceritanya gimana bang? Bisa ada foto si caleg di mobil abang ini bang? Itu ada yang datang di pangkalan mobil, nawarin, mau ditempel nggak gitu. Itu berapa bang bayarnya kalau si caleg itu ke abang? Ya ada yang 150, ada yang 100. Ya, Itu ada sampai jangka waktunya nggak bang? ya sampai selesai mungkin. Sampai selesai caleg? 150.000? Iya. Oh gitu. Budin, saya mau nanya Bu ya, kalau kita kan lihat nih menjelang pemilu banyak poster muka-muka orang tuh diangkut di mana-mana. Kalau udah masang foto gitu bikin ibu milih caleg-caleg gitu nggak sih Bu? Enggak sih ya, karena enggak kita mah enggak penting walaupun di itu fotonya dipajang-pajang gitu. Kadang bukan jaminan kita mau milih orang yang ada di gambar itu. Ya elah, capek-capek bayar 150.000 nempel stiker segede gaban di tiap angkot, belum tentu juga dipilih. Capek deh. Tapi sampai sekarang masih banyak aja tuh caleg-caleg yang capcus bernasib ria pakai jurus lama. Gak cuma stiker di angkot, tapi poster, spanduk, baliho. Wah, berarti Yana tahu gimana caranya di tahun ini bisa cepat kaya. Model masang muka buat kampanye emang nggak cuma ada di angkot aja, di jalan-jalan juga banyak nih kita temukan caleg yang masang foto di poster, baliho, atau spanduk. Tapi kalau udah kayak gitu, jadi yang untung yang punya usaha percetakan dong. Jadi penasaran nih, berapa sih untung yang didapatkan oleh para pengusaha percetakan itu? Pokoknya Yana mau nanya. Bapak berhenti apa ya? Nah, bener kan? Si abang lagi kebanjiran order. Bang Andi, 15 tahun sudah ia bergelut di dunia cetak-mencetak. Abang ini panen raya waktu pemilu legislatif dan presiden dihelat 2009 silam. Nggak lama, Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2012 juga digelar. Dan tahun ini, rupiah kembali mengalir deras ke kantor Bang Andi berkat para caleg yang pada sibuk pesan atribut kampanye. Halo, siang Bang. Siang, Lagi sibuk Pak. nih kayaknya. Ya, Berarti udah mulai ada peningkatan ya Bang ya? ada untuk 3-4 bulan terakhir ini ada peningkatan. Oh gitu. Kira-kira kalau dari hari biasanya ini peningkatan permintaan menjelang pemilu ini ada berapa banyak sih Bang? Sekitar kurang lebih satu hari itu bisa 2000 meteran ya. Laris manis Tanjung Gempol. Gak cuma caleg seantero Pulau Jawa, caleg dari Lampung, Palembang sampai Pontianak ngorder juga di sini. Kalau di sini yang dibikin apa aja sih Bang? Kita ada spanduk, ada baliho, ada stiker untuk mobil, branding mobil. Oh iya. Terus ada untuk kayak model S-banner, produk-produk S-banner, roll up. Kalau biasanya caleg itu bikinnya berapa banyak sih Bang? Ngabisin duit berapa banyak gitu untuk membuat atribut segala macam spanduk baliho kayak gini?
tergantung wilayah ya. Kalau untuk daerah sih nggak terlalu ya. Yang banyak ini kayak DPR RI itu kan dia punya dapilnya kan lebih luas kan ya. Mungkin sampai luar negeri. Itu bisa sekitar 10.000 meteran. 10.000 meter. Harganya per meter 11.000. Per meter sekitar 11.000. Berarti kalau dikali, banyak juga ya Bang ya. Lumayan. Kalau boleh tahu nih Bang, yang omsetnya gitu berapa rupiah sih Bang biasanya kalau sebulan nih biasanya dan sekarang pas menjelang pemilu? Mungkin bisa sekitar 600 sampai yang 800 jutaan. 800 juta per bulan ya Bang, kalau hari biasa? Per bulan. Kalau hari biasa paling sekitar 400-an. 400-an. Apa? 2 kali lipat dong untungnya. Mantep, ajeb. Rezeki emang gak kemana ya. Manisnya pemilu gak cuma buat Bang Andi seorang, tapi juga 80 pegawai lain yang juga bekerja di sini. Malah kalau order lagi numpuk, Bang Andi bisa merekrut pegawai tambahan. Alhamdulillah, jadi buka lapangan pekerjaan baru. Tapi Bang Andi CS punya saingan berat. Pagi-pagi beli jambu monyet, apalagi kalau bukan internet. Berdasar data APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia di tahun 2013 lalu aja jumlahnya sampai 87 juta jiwa. Dan 95%-nya amat sangat rajin mengakses situs-situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Dari 15 juta pengguna Twitter di dunia, 19,5 jutanya penduduk Indonesia, bray. Lahan kampanye yang menggiurkan, bukan? Justru aneh kalau ada calon pemimpin yang belum memanfaatkan internet sebagai ajang promosi. Barack Obama 2 kali terpilih jadi presiden Amerika Serikat. Atau kalau dari dalam negeri, Ridwan Kamil, wali kota Bandung. Termasuk Jokowi, gubernur DKI Jakarta. Semuanya rajin kampanye di dunia maya. Lagi-lagi, siapa yang langsung panen rupiah? Sejak 23 tahun lalu, Pak Deddy ini malang melintang di dunia informasi dan teknologi. Fokus utamanya adalah social media engagement and media monitoring. Intinya sih, jasa beliau lah yang sekarang ini jadi salah satu buruan para caleg dan capres. Jadi Pak Deddy, gimana caranya supaya caleg dan capres ini cepat ngehits lewat sosial media? Beberapa yang paling banyak bisa dihandle itu terutama adalah akun Twitter mereka. Oke. Karena pengaruh Twitter ini sangat besar dibandingkan Facebook. Tetapi mereka tetap pengen Facebook dihandle. Lalu kemudian landing page dari semuanya itu harus masuk ke website. Kemudian nanti ada juga video-video kegiatan mereka tuh masuk di YouTube. Pak Deddy tentu tidak sendirian. Pasukannya sekarang berjumlah 15 orang. Mereka sudah membantu 10 caleg berkicau untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi keuntungannya menurut Bapak nih, apa sih keuntungannya kalau berkampanye lewat sosial media atau di dunia maya gitu Pak? Kita bisa lihat di sosial media, terutama pengguna Twitter, itu semakin banyak. Di Facebook udah lebih tinggi lah kan ya. Itu kan kalau dilihat pengguna Facebook dan Twitter, itu mereka adalah dari kalangan muda, kemudian pemilih yang rasional. Oke. Nah, itu potensi yang sangat besar. Ternyata besar juga ya dana yang harus disediakan para caleg buat cari muka di dunia maya. Yang jelas, yang dipengen warga nggak cuma kicauannya, tapi lebih dari itu, mereka harus mampu berbicara menyuarakan aspirasi warga di dunia nyata. Selain menjadi pesta bagi demokrasi, ternyata pemilu 2014 juga jadi pesta bagi sebagian orang yang mampu mencari celah bisnis untuk mendapatkan rezeki tambahan. Gak apa-apa, yang penting halal. Dan yang paling penting lagi, para caleg jadi dapat banyak media lain untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya, tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Keren aja sama Yana, karena Yana selalu mau nanya.